Ya, jadi saya ingin mulai dari data tentang sumber pertumbuhan ekonomi dari Asian Productivity Organization di Tokyo ya. Jadi Cina itu input itu berarti labor dan kapital dan juga sumber-sumber produksinya ya. Itu inputnya tiap tahun selama periode 2002 sampai 2022 itu tumbuh 5,8% per tahun. Tetapi outputnya, PDB-nya gitu ya, itu pertumbuhan ekonominya itu tumbuh 7,8% per tahun. Kok bisa? Kok bisa inputnya tumbuh 5,8, outputnya tumbuh 7,8? Itu tak lain dan tak bukan adalah adanya kemampuan proses produksi yang meningkat sebesar selisihnya itu 2%. Si 2% ini sumbernya itu adalah penguasaan teknologi, terutama teknologi yang akhirnya berkontribusi terhadap ekonomi. India juga mengalami hal yang sama, inputnya tumbuh 4,6%, outputnya, PDB-nya, pertumbuhan ekonominya tumbuh 6,9%. Productivity-nya tumbuh 2,2%. Vietnam juga sama, tumbuh 6,5%, inputnya, outputnya tumbuh 7%. Indonesia itu agak aneh. Dia tumbuh inputnya 4,9% dalam periode yang sama, tetapi outputnya tumbuh 4,8%, lebih rendah. Dan ternyata ini adalah penyebabnya karena kita mengalami penurunan produktivitas. Jadi kemampuan teknologi produksi kita, kemampuan know-how kita itu menurun. Jadi kalau orang lain tambah pintar ya dalam mengolah input menjadi output, Indonesia tambah bodoh gitu loh. Selama 2020 selama 10 tahun terakhir. Apa yang menyebabkannya, atau sebelum ke apa yang menyebabkannya, saya ingin tunjukkan bahwa ini adalah sumbernya adalah kemampuan kita dalam penguasaan teknologi produksi itu mengalami pengurangan kualitas, dan ini juga ditunjukkan oleh data yang lain, yaitu data Global Innovation Index ranking dari WIPO. WIPO itu World Intellectual Property Organization. Ini ranking dari innovation kita di dunia, itu kita ranking 54, lebih rendah dari ketiga negara tersebut, Cina, India, Vietnam. Nah, yang memberatkan dari ranking ini salah satu sebagian itu ada dua faktor. Faktor pertama adalah faktor human capital and research, dan faktor kedua adalah faktor knowledge dan teknologi output. Nah, kita lihat ini kita di bawah tuh. Untuk human capital dan research kita ranking 90. Ranking kita di komponen ini lebih jelek daripada ranking overall kita. Artinya dia memberatkan ranking. Demikian juga komponen knowledge dan teknologi output, ranking kita 73, lebih jelek daripada overall. Berarti dia memberatkan. Berarti kedua komponen ini memberatkan ranking inovasi kita. Dan kalau ditelusuri lebih jauh laporannya, komponen penting dari human capital dan research itu adalah pendidikan tinggi, dan R&D. Sementara komponen penting dari dimensi knowledge dan technological output itu adalah knowledge creation, knowledge impact, dan knowledge diffusions. Gitu. Nah, tentunya kedua komponen tadi itu sangat dipengaruhi oleh ekosistem riset dan ekosistem pengetahuan, di mana aktor terpentingnya itu adalah pendidikan tinggi atau perguruan tinggi gitu. Nah, sayangnya perguruan tinggi kita itu masih jauh dari harapan gitu ya. Contohnya misalkan dari research outputnya. Kalau kita pakai data berapa selama 10 tahun terakhir keempat negara ini mempublikasikan artikel di jurnal top dunia ya. Jurnal top dunia misalkan saya definisikan sebagai 1% persentil, itu yang paling top dunia. Itu Cina itu selama 10 tahun memproduksi 148.000 paper di jurnal top dunia. Ya. India 15.000 paper. Vietnam 1.500 paper, Indonesia hanya 1.300 paper. Apalagi kalau dibagi per jumlah penduduk gitu ya. Dibagi jumlah penduduk, Cina itu 105 paper per 1 juta penduduk, India 10.000 paper, Vietnam 15 paper, Indonesia hanya 1,3 paper. Gitu. Jadi memang koheren analisisnya itu memang semua menunjukkan kita nggak itu. Nah, yang justru Indonesia juara itu malah adalah juara dunia di dalam presentasi jurnal predator gitu loh. Indonesia ranking 2 dunia dalam proporsi di jurnal predator, dan kalau Anda lihat peta di sini, Indonesia itu bagian dari Global Epicentrum of Academic Dishonesty. Ya. Dan
Ini juga data jumlah universitas yang masuk top 1000 dunia berdasarkan THE World. Ya. THE World itu lebih bagus daripada Scopus, lebih baik daripada QS. Ya. Itu ketika Singapura menempatkan 2 universitas, Malaysia 12, Thailand 3, ini tahun 2025 ya, Vietnam 4, Indonesia hanya 1. Ya. Dan kalau kita lihat India dan Cina, India itu menempatkan 44 universitasnya di top 100.000 dunia. Cina itu menempatkan 72 universitas di top 100 dunia. Jadi dari berbagai macam indikator penting ini, perguruan tinggi kita itu masih jauh dari harapan gitu loh. Dan ini di bidang intinya gitu loh. Jadi intinya adalah bahkan dalam core bisnisnya, pendidikan dan penelitian, perguruan tinggi Indonesia masih tertinggal dan gagal memenuhi harapan. Nah sekarang harus bisnis tambang gitu loh. Nah coba pikir aja gitu. Ini aja udah gagal gitu. Bisnis ini ya, bisnis intinya gagal, mau bisnis tambang. Nah ini menurut saya ini pertanyaan mendasar yang harus kita jawab. Betul kita mau bisnis tambang kalau di bisnis intinya aja gagal gitu kan. Nah sekarang kita masuk ke bisnis ini. Saya mau memulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 supaya perguruan tinggi itu fokus. Karena tujuan bernegara dalam membuka Undang-Undang Dasar 45 itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu tugas perguruan tinggi. Gitu. Ya, jadi ini fokusnya harus itu. Lalu saya juga ingin mengingatkan teman-teman Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 yang lain, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara ya, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Kata kunci sebesar-besar kemampuan rakyat ini penting. Saya melihatnya dari kacamata ekonomi, nanti saya jelaskan. Sebesar-besar kemampuan rakyat. Itu semaksimal mungkin itu harus sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Nah artinya apa? Artinya dalam bisnis SDA, dalam bisnis, any bisnis, itu pasti ada yang menempatkan modal. Ada orang yang punya modal, menempatkan modalnya untuk dikelola. Gitu. Nah ini dalam konteks SDA itu sangat berbeda dengan bisnis yang non SDA. Karena dalam bisnis SDA yang menempatkan modal, yang punya modal itu rakyat. Karena di dalam tanah itu sumber daya alam, resources itu yang memilih rakyat gitu loh. Nggak orang per orang, rakyat. Jadi kalau kita mau bisnis SDA itu amanatnya lebih berat. Gitu. Karena kita, rakyat Indonesia itu menitipkan aset untuk dikelola. Dan itu berat gitu loh, tanggung jawabnya. Amanatnya berat gitu. Ini juga harus penting untuk dipahami. Nah, sehingga apa? Secara ekonomi untuk mencampin manfaat tertinggi, ini dalam bahasa ekonomi efisiensi, untuk shareholders. Shareholdersnya dalam hal ini adalah rakyat kan. Maka secara prinsip ekonomi tak lain dan tak bukan, SDA itu konsesinya harus dilelang. Memastikan itu. Jadi nggak ada cerita konsesi SDA itu secara ekonomi, jadi baik kalau dibagi-bagi seenaknya gitu. Entah kenapa alasannya bagi ke sini, bagi ke sini, bagi ke sini. Apapun itu institusinya, itu secara ekonomi itu melanggar prinsip efisiensi. Gitu. Jadi dengan demikian, menurut kacamata ekonomi ya, saya dari kacamata ekonomi karena saya ekonom, memberikan konsesi SDA tanpa lelang itu tidak menjamin manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dan ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 karena dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah kalau tidak, maka sektor pertambangan itu tidak kompetitif. Ya. Kalau tidak kompetitif berarti ekonomi biaya tinggi gitu. Sehingga akhirnya keuntungannya bukan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, tapi keuntungannya sebesar-besar untuk kemakmuran makalarnya. Jadi rent seekingnya di situ. Jadi ini menurut saya sangat mendasar, sangat filosofis dalam berbangsa dan bernegara. Gitu. MDGB PTNBH kan pemikir bangsa, ini penting. Nah, ada yang bilang, lo kan katanya kampus punya kepakaran. Kepakaran itu bukan satu-satunya kompetensi dalam mengelola tambang, ada macam-macam, ada modal, ada dan lain-lain ya. Dan isunya itu bukan masalah kompeten atau tidak kompeten, tapi dalam prinsip ekonomi isunya adalah siapa yang paling kompeten. Dan itu yang menjamin sebesar-besarnya kepentingan rakyat, kemakmuran rakyat gitu. Nah, dan satu lagi di sisi lain ya, menurut saya narasi atau wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi itu bukan solusi masalah pendanaan pendidikan tinggi. Karena kita tahu ya problem-problem yang tadi saya sampaikan di perguruan tinggi tadi itu problemnya salah satunya adalah pendanaan kita yang rendah, gitu loh. Pendanaan perguruan tinggi yang rendah. Nah, cuman memberikan konsesi tambang itu bukan solusi. Ini justru malah berbahaya karena akan menjadi cerminan seolah-olah semakin adanya liberalisasi dan komersialisasi perguruan tinggi ya. Dan ini memang sudah terjadi sejak lama gitu ya. Karena selama ini
eh, otonomi perguruan tinggi itu dimaknai secara kebablasan, gitu ya. Seolah-olah dimaknai sebagai pelepasan tanggung jawab negara. Ya. Di hampir semua negara OECD, ini negara OECD ya, itu semua sumber utama dari perguruan tinggi atau dari financing dari perguruan tinggi itu dari public money, dari APBN. Ini datanya, saya nggak bohong. Di semua negara OECD, negara maju yang beradab ya, negara yang beradab ya, bukan negara Pancasila loh, ini negara yang maju, bukan Pancasila. Di negara-negara ini itu sebagian besar pendanaan perguruan tinggi itu dari negara. Ya. Rata-ratanya OECD itu 66% dari negara. Gitu. Dan kita di Indonesia, negara Pancasila, ya, negara Pancasila, itu data terakhir menunjukkan porsi negara dalam financing perguruan tinggi hanya 27%. Bank Dunia bahkan menyebut one of the lowest in the world. Gitu. Ya. Nah, itu satu. Jadi negara tetap harus tidak bisa meliberalisasi seenaknya perguruan tinggi karena itu bertentangan dengan falsafah dasar dari negara kita gitu. Nah, lalu terkait bisnis tambang juga itu resikonya relatif tinggi gitu ya. Dan karena sifatnya secara ekonomi adalah tak terbarukan, exhaustible resource, maka ada teori yang disebut dengan resource curse hypothesis. Resource curse hypothesis itu bilang semakin tinggi sebuah negara tergantung sama sumber daya alam, itu maka semakin rendah pertumbuhan ekonominya. Itu natural resource curse hypothesis. Dan itu terjadi kenapa? Karena revenue volatility. Revenue volatility itu sangat tergantung fluktuasi harga komoditas internasional. Gitu ya. Lalu ada yang disebut dengan enclave effect. Enclave effect itu kemanfaatan dari aktivitas tambang itu biasanya hanya ada di sekitar tambang aja. Daerah sekitarnya, di daerah itu biasanya nggak menikmati manfaat. Enclave namanya. Jadi kayak Tembagapura itu yang aktif maju dia di lokasi tambang aja, di sekitarnya enggak semua gitu. Itu enclave effect. Lalu masalah human capital, biasanya orang pada malas kalau udah terlalu banyak tambang, terus konflik, inequality dan lain-lain, gitu ya. Nah, oleh karena itu mengelola aset rakyat ini kalau kita tidak punya kompetensi yang bagus itu akan menambah resiko sosial, lingkungan dan juga tata kelola. Jadi menurut saya perguruan tinggi itu jangan sampai ada di ujung di central of rent seeking, karena perguruan tinggi itu harus ada di ujung tombak inovasi. Sementara sumber daya alam itu cenderung adalah aktivitas yang sangat rent seeking sifatnya itu. Nah, saya pernah menghitung apa yang disebut dengan Enclave Intensity Index. Enclave Intensity Index itu adalah seberapa besar aktivitas ekonomi itu tidak dinikmati oleh masyarakat sekitar, gitu ya. Nah, ini datanya. Data kabupaten kota di Indonesia. Dan ini menunjukkan semakin tinggi share of mining dalam PDRB, itu semakin tinggi enclave effect. Gitu. Nah itu jadi ada banyak resikonya yang harus ditanggung. Nah terakhir, karena ini keynote saya hanya sebentar aja, maka saya dan mengusulkan gitu ya, itu untuk membuat cara alternatif gitu ya, untuk mendanai perguruan tinggi melalui SD. Terakhir usul konkretnya adalah pengelolaan SD itu udah diserahkan aja kepada pihak swasta yang paling kompeten dengan mekanisme lelang. Nanti royaltinya sebagian direalokasikan secara budgeter sifatnya oleh APBN untuk pendanaan perguruan tinggi melalui pembentukan Resource for Knowledge Fund R4K. Ini sebuah mekanisme yang mempunyai landasan teoritis dan empiris yang lebih efektif. Ini slide saya terakhir karena rekomendasi. Ya. Jadi ini sudah banyak dilakukan di berbagai negara yang kaya sumber daya alam. Ya. Misalkan di Alaska, negara bagian Alaska, itu Alaska punya HEIF, Higher Education Investment Plan. Ya. Lalu ini dari state oil revenue digunakan untuk mensupport higher education. Lalu ada Alberta Heritage Fund ya, for Science and Engineering. Ini atau disebut juga Alberta Ingenuity Fund. Ini dari gas, oil and gas revenue untuk mendanai science and engineering research, innovation and talent development. Lalu di Chili juga ada Becas Chile program, mirip tapi ini untuk tembaga, revenue dari tembaga ya. Lalu di Venezuela ada Mission Sucre namanya. Lalu di Kuwait itu ada KIFAS ya, Kuwait Foundation for the Advancement of Science. Ini dari oil revenue. Lalu di Qatar juga ada
Qatar National Research Fund, ya, gitu. Nah ini jadi banyak di berbagai negara itu banyak. Ya. Nah dan ini secara ekonomi karena saya belajar ini waktu belajar ekonomi sumber daya alam itu disebut dengan sebenarnya ini adalah implementasi dari Hartwig's Rule. Hartwig itu John Hartwig itu ahli ekonomi sumber daya alam yang bukunya banyak dipakai sebagai teks di hampir semua belahan dunia ini dalam ekonomi sumber daya alam. Buku textbooknya Hartwig's, John Hartwig's. Itu dia bilang bahwa Hartwig's Rule di American Economic Review ini lama tahun 77 itu bilang investasikan royalti SDA ke aset bentuk lain termasuk human capital untuk menghindari penurunan kesejahteraan di masa depan agar tercapai sustainability antar generasi. Nah oleh karena itu saya konkret mengusulkan lakukan hal yang sama untuk di Indonesia, sisihkan atau tambahan pungutan royalti SDA sebagai PNBP ya, dalam APBN dan di earmark untuk penempatan dana pada yang saya istilahkan R4K Fund. Resource for Knowledge Fund. Ya, dengan ini dana bisa digunakan untuk pengembangan riset, pendidikan dan operasional, serta untuk pengembangan perguruan tinggi Indonesia secara umum. Kalau perlu perguruan tinggi negeri, PTNBH, bahkan swasta, gitu ya. Jadi itu barangkali yang ingin saya sampaikan, semoga bisa menjadi pengukit diskusi yang lebih menarik lagi nanti. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada MC.